Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhana, kelas TFFP 24T, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan membuat program algoritma search dan sorting. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang program algoritma search dan sorting. Jadi untuk search saya akan menekan metode sequential atau linear search, dan untuk sorting menekan metode bubble sort. Di sini saya akan membuat algoritma search menekan metode sequential atau linear search, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya tentang algoritma sorting menekan metode bubble sort. Jadi langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya nanti di akhir akan saya jelaskan satu persatu. Jadi saya akan membuat programnya terlebih dahulu. Jangan lupa titik koma ya. Saya terkadang lupa titik koma.
Oke, datanya sudah dibuat, sudah sedikit error ya. Kita cari dulu errornya. Iya ini ya, kurang iya. Nah, oke. Programnya sudah jadi ya. Jadi kita akan jelaskan satu persatu program yang telah kita buat. Oke. Yang pertama yaitu ada import Java. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, selanjutnya kita buat class ya, dengan nama linear search. Nah, class ini yang nanti yang kita akan jalankan untuk program linear search, yaitu kita selanjutnya kita bikin array ya. Nah, private final. Nah, private ini hanya bisa diakses dalam kelas ini ya. Jadi private ini hanya bisa diakses dalam kelas linear search. Kemudian final. Nah, final ini nilai arraynya tidak bisa diubah setelah dibuat. Nah, jadi setelah kita buat, nilai array ini tidak bisa diubah. Selanjutnya bikin metode tampil data. Nah, private void tampil data. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan angka-angka yang ada dalam array. Nah, ini yang telah kita tadi buat ya. Itu untuk menampilkan data array yang kita buat tadi menggunakan perolongan for each untuk kita semua angka. Oke, selanjutnya bikin metode pencarian linear. Nah, metode ini mencari angka yang dimasukkan menggunakan linear search. Nah, pakai parameter ya, parameter adalah angka yang ingin kita cari. Nah, jadi nanti di run program ini akan meminta angka yang akan kita cari. Nah, jika datanya ditemukan, maka hasilnya mengeluarkan nomor ini data berada pada urutan ke misalnya kelima ya, urutan ke 1. Nah, jika data tidak ada di dalam data yang sudah buat, maka akan menghasilkan return data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke metode main, public static main void main. Nah, adalah ini tuh tempat untuk mengeksekusi program dimulai. Nah, selanjutnya ada linear search obj, dan itu agar bisa memanggil metode dalam class. Selanjutnya membuat scanner input pengguna. Nah, scanner ini tuh digunakan untuk membaca input angka dari pengguna ya. Tadi setelah di run, kita masukkan angka yang dicari. Nah, ini tuh fungsinya untuk membaca inputan yang ingin kita cari. Sebenarnya itu ada objek tampil data ini. Fungsinya untuk menampilkan angka-angka dalam array sebelum pencarian. Nah, ini tuh
Fungsinya nanti setelah di run, data ini tuh akan menampilkan data array yang ini. Nah, datanya nanti akan menampilkan data array. Nah, selanjutnya yang sistem out print, masukkan angka yang ini cari. Nah, ini tuh pas di run ya, yang tadi sudah saya jelaskan, program ini tuh meminta masukkan angka yang ingin kita cari ya, yang dicari ya, angka yang dicari. Nah, ente angka dicari scanner next ini tuh membaca ya, untuk membaca angka yang tadi kita masukkan. Nah, selanjutnya sistem out print obj bicara linear. Nah, ini tuh program mencari angka dengan linear search dan mencetak hasilnya. Nah, kita run aja ya programnya. Kita run. Oke, sebentar kita terminal dulu. Terminal selection. Nah, kita run ya. Bentar. Nah, kurang ini ya, kayak kurang. Nah, kayak gini ya. Kita ulang lagi. Kita ulang ya. Kurang titik 2 tadi ya. Nah, sorry, datanya sebentar, sepertinya ada yang error. Datanya tidak terpisah ya, ini disatuin semua, tidak ada koma. Kita cari dulu errornya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi agak ada sedikit bug. Nah, jadi ini ya hasil output dari program ini ya. Nah, jadi kita langsung aja, kita misal datanya ini ada 5, 9, 12 hingga 90. Nah, kita ingin cari angka 15 misalnya. Output ini akan menghasilkan, nah, nomor 15 berada pada urutan ke-4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini ya untuk program linear search. Coba kita masukkan angka yang tidak ada di data dalam array ya. Nah, kita coba masukkan angka 100 ya. Maka output yang dihasilkan adalah data tidak ditemukan. Nah, karena data yang dicari ini tidak ada di data array yang tadi saya sudah buat ya ini. Maka output yang dihasilkan itu data tidak ditemukan karena data yang kita cari ini tidak ada. Nah, mungkin ini ya untuk program linear search. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ya base case dan worst case-nya untuk program linear search. Nah, jadi di sini
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu base case ya. Base case yaitu jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan, yaitu elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari data sangat sebentar. Nah, misalnya kita base case itu ketika elemen array-nya terletak pada array pertama. Nah, array pertama ya ini kelima. Nah, jadi base case itu ketika elemen array berada di urutan pertama sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar. Nah, jadi kita langsung menemukan langkah awal ya pada langkah pertama yaitu 5. Nah, contohnya ini ya. Misalnya data tadi yang kita buat 5, 9 hingga 90. Angka yang dicarinya misalnya 5 ya. Nah, jadi data yang kita cari itu langsung berada pada urutan pertama. Nah, jadi diproses lebih cepat ya. Satu langkah saja karena datanya berada di urutan pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke word case. Oke, kita jalanin lagi. Nah, word case, apa itu word case? Yaitu jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir, elemen array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama, maksimal. Jadi ketika elemen yang dicari berada di indeks terakhir, jadi harus mengecek setiap elemen satu persatu hingga selesai ya. Misalnya kita ini lagi ya, kita run lagi programnya. Nah, misalnya kita data yang kita cari 90 ya. Nah, data yang dicari 90. Nah, jadi ketika data yang dicari ini tidak sama dengan 90, nah jadi data dalam array proses akan terus berlanjut hingga ditemukan ya angka 90. Jadi ketika kita masukkan angka 90, nah ini tuh data array itu akan diproses satu persatu gitu, setiap elemen-elemennya. Jadi mulai dari array pertama 5, 9, 12 selanjutnya hingga array ini ditemukan ya 90. Nah, jadi gini nih. Jadi prosesnya itu apakah 5 sama dengan 90 itu tidak, apakah 90 sama dengan 9 itu tidak, apakah 90 sama dengan 12 itu tidak, apakah 90 sama dengan 15 itu tidak, apakah 90 sama dengan 17 itu tidak, apakah 90 sama dengan 23 itu tidak, apakah 90 sama dengan 27 itu tidak, apakah 38 sama dengan 90 itu tidak, apakah 42 sama dengan 90 itu tidak, apakah 90 sama dengan 64 itu tidak, apakah 90 sama dengan 64 itu tidak, apakah 90 sama dengan 78 itu tidak. Nah, di sini apakah 90 sama dengan 90? Ya, data ditemukan pada array ke-13. Nah, gitu ya. Jadi total prosesnya itu ada 13 langkah ya. Jadi dicari dulu satu persatu hingga array pertama hingga akhir ya, hingga data 90 itu ditemukan. Nah, jadi itu ya base case dan worst case-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya tentang sorting menggunakan metode bubble sort. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah.
Salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Nugroho. Saya dari kelas TIF RP 24E. Di sini saya akan menjelaskan codingan-codingan ini yang berasal dari pelajaran algoritma. Pertama-tama ada public class, void bubble sort, private long, larik, private, int, zoom item. Untuk public class bubble sort ini berfungsi untuk menyimpan array dan menambah elemen serta seterusnya. Private long kurung buka kurung tutup larik ini digunakan untuk menyimpan data, dan private int zoom item berguna untuk menyimpan jumlah elemen dalam array. Selanjutnya ada public bubble sort int max larik sama dengan new long max, zoom item sama dengan 0. Untuk max ini yaitu berguna untuk menyimpan parameter untuk kepada ukuran maksimum. Selanjutnya ada public void tambah long nilai larik zoom item sama dengan nilai zoom item plus berguna atau digunakan untuk menambah elemen ke dalam array. Selanjutnya ada public void baca underscore larik for int j sama dengan 0, j jumlah item j plus system out print larik j plus system out print ln dan seterusnya. Metode ini digunakan untuk mencetak semua elemen array ke layar. Sebelumnya codingan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ascending dan descending. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama adalah ascending terlebih dahulu. Selanjutnya ada public void bubble sort dan seterusnya. Untuk INTI digunakan untuk mengontrol jumlah perulangan sorting, dan untuk INTJ untuk membandingkan elemen yang berdekatan dan menukar mereka yang berdekatan dan elemen sebelumnya yang lebih besar. Untuk J plus 1 digunakan untuk menukar elemen pada indeks. Untuk baca larik tersebut untuk looping, dan codingan ini untuk menampilkan urutan langkah-langkahnya. Selanjutnya ada private void tukar int intb long term sama dengan larik a larik sama dengan larik b sama dengan tmp. Metode ini digunakan untuk menukar dua elemen dalam array. Dan selanjutnya ada kelas sorting bubble sort. Adalah kelas yang berisi metode main yang digunakan sebagai titik awal program. Dan selanjutnya ada public class void main string rgs int ukuran sama dengan 100 dan seterusnya. Nah, di sini kita memasukkan data ke arraynya, dan di sini ada nomor-nomornya, ada nomor 5, 12, 3, 19, 1, 47. Selanjutnya ada sistem out print ln larik awal deret dot baca underscore larik, berguna untuk menambahkan elemen-elemen array sebelum diurutkan. Yang kedua ada deret bubble sort, berguna untuk pengurutan array. Dan yang terakhir ada sistem out print ln larik akhir, berguna untuk menampilkan elemen array
setelah proses pengurutan selesai. Di sini saya akan mencoba menampilkan output kode ini. Untuk hasilnya ini. Tarik awal ada angka 5, 12, 3, 19, 1, 47. Hasil angka pertama ada 5, 3, 12, 1, 19, 47. Dan seterusnya. Untuk hasilnya ada tarik akhir yang terdiri dari 1, 3, 5, 12, 19, 47. Yang dari angka kecil ke angka terbesar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk descendingnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arifin. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Hidayat, kelas TIF RP 24E. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang descending. Descending adalah pengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya masih menggunakan data yang sama, yaitu 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Data di sini masih belum terurut, jadi langsung saja saya akan menjelaskan hingga data terurut. Tarik awalnya yaitu 5, 12, 3, 19, 1, 47. Hasil angka yang ke-1 yaitu 12, 5, 19, 3, 47, 1. Apakah ada pertukaran? Ada. 12 lebih besar dari 5, sehingga 12 akan menggeser ke kiri dan 5 di kanan. Selanjutnya 19 lebih besar daripada 3, maka 19 menggeser ke kiri dan 3 menggeser ke kanan. Selanjutnya 47 menggeser ke kiri dan 1 ke kanan, karena 47 lebih besar daripada 1. Jadi hasil angka ke-1 adalah 12, 5, 19, 3, 47, sama 1. Selanjutnya ke hasil yang kedua yaitu 12, 19, 5, 47, 31. Apakah ada pertukaran? Ada, yaitu 19 menggeser ke kiri dan ke kanan. Ke kanan karena 19 besar daripada 5. Selanjutnya 47 menggeser ke kiri dan 3 menggeser ke kanan karena 47 lebih besar daripada 3. Jadi hasil langkah kedua adalah 12, 19, 5, 47, 3, dan 1. Selanjutnya hasil langkah ketiga yaitu 19, 12, 47, 5, 3, 1. Apakah ada pertukaran? Ada, yaitu 19 menggeser ke kiri dan 12 ke kanan. Selanjutnya 47 menggeser ke kiri dan 5 ke kanan. Jadi hasil langkah ketiga yaitu 19, 12, 47, 5, 3, sama 1. Selanjutnya hasil langkah keempat yaitu 19, 47, 12, 5, 3, dan 1. Apakah ada pertukaran? Ada, yaitu 47 menggeser ke kiri dan 12 ke kanan karena 47 lebih besar daripada 12. Jadi hasil langkah keempat yaitu 19, 47, 12, 5, 3, dan 1. Selanjutnya hasil langkah kelima yaitu 47, 19, 12, 5, 3, dan 1. Apakah ada pertukaran? Dari langkah sebelumnya ada, yaitu 47 menggeser ke kiri dan 19 ke kanan karena 47 lebih besar daripada 19. Jadi hasil akhirnya adalah 47, 19, 5, 3, 1.
Kali ini data sudah terurut, yang terbesar hingga yang terkecil. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.